apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama hari Minggu tak, Tuhan Yesus membenarkan. melihat kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Soalnya seban itulah jangan berbuat jahat. Melihat pastinya semuanya pasti sehat dan semangat dan juga penuh sukacita. Nah, adik-adik, Kak Iren undang bangkit adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Musik Kak Januarda. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan.
Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lagi yuk adik-adik. Lagunya Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Cari pasangannya ya. Bisa kakak, bisa adik, mama, papa. Kak Iren juga mau panggil Kak Ingrid nih untuk menemani kakak Iren. Kak Ingrid, yuk teman Kak Iren. Musik ya Januarda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dora, yuk kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Kasih Itu Memaafkan. Kakak panggil lagi Kak Ingrid untuk menemani Kak Iren. Musik ya Januarda. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, cerita Alkitab kali ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita mendengarkan cerita dan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. Bantulah kami agar dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Suatu hari,
ada seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya. Raja itu memanggil seorang hamba besar yang pernah meminjam 10.000 talenta dan meminta 10.000 talenta tersebut dikembalikan kepadanya. Namun, hamba besar tidak dapat mengembalikan 10.000 talenta. Maka raja memerintahkan agar ia, anak dan istrinya dijual. Lalu, hamba besar memohon kepada raja agar diberikan kesempatan sekali lagi. Karena raja yang merasa kasihan, hutangnya dibebaskan. Hamba besar itu pun keluar dengan hati yang senang. Tiba-tiba, di perjalanan, hamba besar bertemu dengan hamba kecil. Dulu, hamba kecil meminjam 100 dinar. Sekarang, hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang dan memohon agar diberikan kesempatan sekali lagi. Tapi, hamba besar menolak dan memasukkan hamba kecil ke penjara. Di sekitar itu, teman-temannya sedih melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja. Raja pun marah kepada hamba besar. Padahal raja telah membebaskan hutang hamba besar, tapi hamba besar tidak membebaskan hutang kepada hamba kecil. Karena itu, hamba besar dihukum. Adik-adik, pasti pernah kan orang lain berbuat salah kepada kalian? Apakah kalian memaafkannya? Apakah kalian mengampuninya? Pada nas Alkitab kali ini, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Namun Tuhan Yesus menjawab bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Jika kita buat menjadi angka adik-adik, 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Apa yang maksudnya? 490 kali? Apakah kita mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita sebanyak 490 kali? Maksudnya adik-adik, bahwa kita harus mengampuni orang lain sebanyak-banyaknya atau tanpa batas. Dan tentunya dengan tulus hati. Maksudnya dengan tulus hati adalah bahwa kita tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan yang telah mereka lakukan kepada kita. Adik-adik, perlu kita pahami ya, jika orang lain sudah memaafkan kita, sudah mengampuni kita, bukan artinya kita dapat melakukan kesalahan itu lagi. Kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ayo adik-adik, untuk tidak saling jemu-jemu mengampuni. Jika orang lain salah, maafkan mereka, ampuni mereka, seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni segala dosa kita. Begitu juga jika kita yang salah kepada orang lain, minta maaflah, minta ampunlah kepada mereka dan kepada Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa lagi. Baiklah adik-adik, untuk aktivitasnya kalian silahkan hafal ya dari nas kali ini. Matius pasal 18 ayat 21-22. Kalian hafal sambil divideokan, lalu bisa kirim ke WA ya di grup pelayanan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan dan bimbingan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang senantiasa mau mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.